warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Zawa Syakim dengan NIM 2210631050112. Saya merupakan mahasiswa semester 7 di Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di video ini saya akan menganalisis data yang dimana data tersebut diuji untuk mendapatkan sebuah informasi atau hasil temuan penelitian dengan judul analisis korelasi dan regresi faktor ekonomi, logistik, dan institusional terhadap permintaan impor tekstil global Indonesia. Dimulai dari latar belakang, metode penelitian, tujuan penelitian, hasil temuan, kesimpulan, referensi, dan juga pengolahan datanya mulai dari pencarian data hingga sampai ke hasil analisisnya. Tugas ini untuk mata kuliah statistika inferensial yang diampu oleh Ibu Dr. Karunia Kalestari, SPD MPD. First of all, kita akan masuk ke latar belakang, di mana permintaan impor tekstil global terus mengalami pergeseran yang signifikan sebagai refleksi dari dinamika globalisasi, perubahan struktur rantai pasok, dan peningkatan biaya logistik antar negara. Sebagai contoh, studi empiris menunjukkan bahwa performa logistik suatu negara yang diukur melalui Logistic Performance Index atau LPI memiliki pengaruh positif signifikan terhadap volume perdagangan internasional karena infrastruktur dan efisiensi pengiriman mempengaruhi biaya dan kecepatan transaksi oleh Celebi et al. Tahun 2020 dan Ojala tahun 2015. Hal ini menjadi sangat relevan bagi sektor tekstil yang sangat tergantung pada rantai pasok global dan pengiriman antar negara, di mana hambatan logistik maupun institusional seperti kualitas tata kelola dan korupsi dapat menghambat arus impor oleh Ardin di tahun 2023. Dalam konteks ekspor Indonesia, pemahaman mengenai faktor-faktor penentu peluang pasar baru sangat penting untuk mengoptimalkan strategi ekspansi pasar tekstil. Variabel tersebut ialah populasi, daya beli atau measured by PPP per kapita, kontribusi indeks industri domestik terhadap PDB, kinerja logistik atau LPI, yaitu Logistic Performance Index, kualitas institusi yaitu indeks korupsi suatu negara, serta jarak geografis antar negara telah muncul dalam berbagai kajian sebagai determinan penting dalam perdagangan tekstil dan pakaian oleh Chen di tahun 2023, Irfansyah Siregar dan Novianti tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud melakukan analisis korelasi dan regresi lintas negara terhadap variabel-variabel tersebut sebagai langkah awal untuk memetakan negara-negara dengan potensi impor tekstil yang tinggi yang kemudian dapat dijadikan target pasar ekspor baru bagi industri tekstil Indonesia. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pasar potensial baru untuk ekspor tekstil Indonesia berdasarkan faktor-faktor penentu permintaan impor tekstil global, di mana metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif atau korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor ekonomi, logistik, dan institusional sebagai variabel independen dengan permintaan impor tekstil global sebagai variabel dependen. Variabel independen yang dianalisis meliputi populasi, daya beli atau PPP, kontribusi industri domestik terhadap PDB, LPI, indeks korupsi suatu negara, jarak geografis Indonesia ke suatu negara, dan pertumbuhan rata-rata impor tekstil. Seluruh variabel ini diukur menggunakan skala rasio karena memiliki nilai kuantitatif yang memungkinkan perbandingan secara proporsional. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari platform Kaggle melalui dataset Tekstil Global Market. Ditinjau dari sifat hubungan antara variabelnya, penelitian ini dirancang untuk menguji korelasi antara variabel-variabel tersebut. Sebelum melakukan analisis utama, dilakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test
Untuk mengetahui distribusi data hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel tidak berdistribusi normal, sehingga metode statistik non-parametrik digunakan. Oleh karena itu, penelitian itu menggunakan analisis korelasi Spearman, lalu dilakukan regresi linear berbasis peringkat atau rank-based linear regression atau disebut Spearman regression. Seluruh proses analisis ini dilakukan menggunakan codingan RStudio. Di sebelah kiri saya terdapat rumus hitungan Spearman, lalu dilanjut dengan rank-based linear regression. Data yang saya dapat untuk dianalisis lebih lanjut berasal dari platform Kaggle. Kaggle ini merupakan platform yang berisikan sejumlah dataset. Dataset ini berjudul Textile Global Market. Textile Global Market ini ada rows-nya 148 dan kolomnya itu 17, di mana tentang dataset ini yaitu kumpulan data yang berisi informasi tentang 148 negara di seluruh dunia yang dapat menjadi tujuan baru untuk potensial terhadap ekspor tekstil Indonesia. 10 negara dengan nilai impor tekstil terbesar di Indonesia pada tahun 2023 yaitu ada Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea Selatan, Jerman, Belanda, UK, Australia, Kanada, dan Belgia. Menyumbang 71,44% dari total ekspor tekstil Indonesia. Dataset ini menyediakan 3 dimensi utama yang akan dapat dieksplorasi oleh peneliti. Ada indikator perdagangan, rata-rata pertumbuhan, rata-rata neraca perdagangan, rata-rata pangsa pasar global, terus potensi ekonomi yang akan kita kelola datanya, terus juga ada trade barriers, hambatan perdagangan, terus dan juga dataset ini bisa kita gunakan untuk menganalisis kebijakan perdagangan sesuai dengan judul penelitian kita. Untuk riset ekonomi, pengembangan strategi ekspor yang berfokus pada perdagangan internasional dan akses pasar. Nah, pada dataset ini, pertama kita download dulu datasetnya. Download dataset as-zip. Kemudian zipnya kita buka, lalu masuk ke bentuk Excel. Nah, Excelnya ini namanya Clustering Textile Market Indonesia. Di sini banyak data yang dapat kita kelola, mulai dari yang pertama ini ID-nya, terus ada code ini merupakan kode negara, terus ada country, negara-negara yang berhubungan langsung dengan Indonesia as a importer and exporter, lalu ada kontinen, benua dari negara-negara yang ada di sebelah sini, lalu ada subregion-nya, terus lalu ada income, apakah negara tersebut termasuk low income, upper or high, dan lain sebagainya. Terus ada POP, PPP USD, Industry per GDP percent, IP, Korupsi Index, distribusi kilometer, ini jarak dari Indonesia ke negara tersebut, FTA with Indonesia,
apakah dia ini kalau 0 negara tersebut memiliki FTA, kalau 1 berarti iya. Terus ada average import textile grow, average tekstil, average import tekstil, dan harganya juga. Nah, untuk dataset ini yang saya pisahkan untuk dikelola, yaitu hanya dari faktor ekonomi, logistik, dan juga institusionalnya saja. Makanya diambillah kolom dan baris populasi, daya beli, industri domestik, LPI, terus corruption index, jarak geografis, dan juga average import textile growth. Terus ini average import textile growth sebagai data dependen, dan lainnya kayak populasi, daya beli, industri domestik, LPI, corruption index, dan jarak geografis merupakan data independen yang akan kita analisis korelasinya dan juga regresinya. Apakah dari variabel-variabel ini mana yang menjadi faktor penentu yang signifikan untuk perkembangan import tekstil Indonesia selanjutnya di tahun-tahun selanjutnya. Baik, langsung aja setelah kita pisahkan dari clustering tekstil market Indonesia ke tekstil global market, yang kita ambil variabel-variabel yang akan kita kelolanya saja, lalu kita masuk ke RStudionya. Nah, di sini RStudionya kita upload dulu import dataset, terus from Excel, lalu kita browse nama dataset yang sudah kita pisahkan tadi. Nah, jangan yang ini, karena yang ini yang belum kita pisahkan, masih berbentuk clustering, karena kita ambilkan variabel-variabel yang akan kita uji saja, nggak semuanya, dan data-data tersebut atau variabel-variabel tersebut dipilih karena sama-sama data ordinal. Nah, di clustering ini tidak diambil semuanya karena terdapat berbagai macam data, nggak cuma ordinal saja. Nah, kita ambil variabel yang kita mau kelola dengan didasarkan oleh data tersebut harus ordinal. Nah, ini tekstil global market. Lalu kita open. Nah, ketika kita uploading, nah di sini tuh ada kolom dan barisnya. Yang double itu diganti ke numerik. Nah, semuanya diganti ke numerik. Lalu kita copy paste kode previewnya, lalu diimport. Oke, di sini sudah mengimport dataset tersebut. Kita copy aja, kita paste aja di sini library read Excel, kita run. Ini tekstil global market merupakan dataset kita tadi. Lalu kita bisa view, kita lihat di sini ada populasi, ada daya beli, ada industri domestik, ada LPI, corruption index, jarak geografis, dan juga average import textile growth itu yaitu minat impor tekstil, seperti itu.
Lalu pertama kita definisikan variabel dari dataset. Nah, dari kolom-kolom ini, baris dan kolom ini, ada populasi, daya beli, industri, dan lain sebagainya. Variabel-variabel tersebut harus kita definisikan dari dataset Excel. Nah, ini populasi dari dataset Excel ini diubah jadi populasi semuanya. Kita definisikan variabel dari dataset, kita run, ada populasi, ada daya beli, ada industri domestik, LPI, corruption index, jarak geografis, dan average import textile growth. Nah, selanjutnya itu kita membuat data frame. Nah, data frame ini data frame adalah salah satu struktur data utama yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data berbentuk tabel seperti spreadsheet atau database gitu. Nah, data frame di RStudio ini digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Hampir semua analisis statistik dan model prediktif di R bekerja menggunakan data frame. Nah, setelah definisikan variabel terus membuat data frame, kita mau menguji dataset tersebut dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk setiap kolom. Nah, kita pakai Kolmogorov-Smirnov, kita lihat hasilnya. Di sini didapat hasilnya dari setiap variabel. Variabel yang pertama ada populasi, p-value-nya sekian, terus ada daya beli, p-value-nya 0,003057, industri domestiknya itu p-value-nya 0,06812, terus LPI itu p-value-nya 0,003469, lalu corruption index p-value-nya 0,02895, jarak geografis 0,09859, terus dan juga average import textile growth 0,04738. Nah, dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang p-value-nya lebih dari 0,05 hanya kolom p-value-nya jarak geografis dan juga industri domestik. Nah, industri domestik ini p-value 0,06 dan jarak geografis 0,09. Dia artinya dua variabel tersebut berdistribusi normal. Tapi karena yang lainnya itu tidak berdistribusi normal, maka kita selanjutnya menggunakan uji korelasi non-parametrik menggunakan Spearman. Nah, kita install dan load library dulu. Untuk menginstal, kita menggunakan install package di bagian tools. Itu kita install HMISC dulu. Nah, HMISC ini pada RStudio itu fungsinya untuk menganalisis statistik seperti korelasi dengan p-value. Nah, setelah dijalankan sekali saja di tools, di install package, kita ketik HMISC, terus diinstal, lalu abis itu kita panggil menggunakan library HMISC. Kita run, terus abis itu kita menumerik data dulu. Nah, habis itu baru selanjutnya dijalankan uji korelasi Spearman. Nah, seperti ini. Lalu kita baru dapat output hasilnya, ada matriks korelasi dan juga matriks p-value. Nah,
pada hasil ini kita bahas yang matriks korelasi dulu ya. Dilihat dari korelasi, kita rentang nilai Spearman itu 0,00 sampai 0,19 itu hubungan sangat lemah. Di sini 0,0 sampai 0,19 ini ada populasi ke daya beli, terus daya beli ke populasi, terus industri domestik ke populasi. Nah, rentang nilai Spearman-nya itu 0,00 sampai 0,19 itu lemah atau hampir tidak ada, 0,20 sampai 0,39 itu lemah, 0,40 sampai 0,59 itu sedang, 0,60 sampai 0,79 itu kuat, dan lebih dari 0,80 itu sangat kuat. Nah, dan kalau ini itu dari matriks korelasi yang arahnya positif itu ada daya beli ke LPI. Daya beli ke LPI karena dia korelasinya tinggi 0,741. Selanjutnya daya beli dengan corruption index. Daya beli dengan corruption index. Ini yang ini. Corruption index itu 0,71. Dia korelasinya kuat juga. Lalu dan LPI dan corruption index. Nah, ini juga 0,685, dia itu korelasinya tinggi. Sisanya itu ada yang lemah, ada yang sedang, dan juga ada yang bahkan ada yang sangat lemah atau tidak ada. Nah, artinya negara apa sih artinya nih yang LPI korelasi LPI dan dengan corruption index itu kuat 0,6895. Artinya LPI suatu negara artinya itu daya beli kayak yang tadi tuh kan ada 3 ya yang kuat, ada daya beli, LPI, dan juga corruption index. 3 variabel tersebut dimaknai sebagai negara yang memiliki daya beli tinggi biasanya memiliki logistik lebih baik dan tingkat korupsi lebih rendah juga. Nah, ini masuk akal secara ekonomi global. Nah, terus selanjutnya itu ada matriks p-value, di mana matriks p-value ini kalau yang 0,0005 itu signifikan, pokoknya yang lebih dari 0,0 ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Nah, yang signifikan itu ada populasi daya beli, terus populasi industri domestik, ini, terus populasi corruption index, terus daya beli LPI, dan daya beli corruption index, industri domestik, corruption index, LPI, dan juga corruption index. Nah, banyak juga nih variabel yang tidak signifikan terkait pertumbuhan impor tekstil. Ada populasi, daya beli, industri domestik, LPI, corruption index, dan jarak geografis. Maka kesimpulan dari Spearman, ya, hasil matriks dari hasil korelasi dan p-value-nya ini dari uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa sebagian besar variabel independen memiliki hubungan satu sama lain, terutama antara daya beli, indeks logistik LPI, dan indeks korupsi yang menunjukkan korelasi positif kuat dan signifikan. Namun tidak terdapat hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independennya tadi itu ada populasi, daya beli, industri domestik, LPI, indeks korupsi, dan jarak geografis. Dan dependennya itu pertumbuhan impor tekstil global yang average import tekstil growth.
Nah, koefisien korelasinya berada sangat dekat dengan 0. Nah, semua rata-rata tuh p-value-nya itu mendekati 0 ya. Dan seluruh nilainya itu P selalu lebih dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi, logistik, dan institusional dalam dataset ini tidak secara langsung menentukan variasi pertumbuhan impor tekstil sehingga hubungan antar variabel bersifat lemah dan tidak bermakna secara statistik. Nah, dari hasil korelasi dan p-value Spearman, kita lanjutkan ke regresi untuk membuktikan nih di uji Spearman tersebut apakah interpretasinya sama atau beda dan pemahaman makna angkanya itu sama apa beda, terus temuannya nanti sama apa beda untuk menentukan faktor-faktor penentu pertumbuhan impor tekstil. Nah, setelah tahu hasil dari korelasi Spearman, terus kita membuat tabel hasil korelasinya menggunakan Knitr dan kabel ekstra. Nah, kita sebelum kita panggil, kita install packages dulu Knitr dan kabel ekstra. Oke, kita panggil, lalu menggunakan kabel. Nah, ini untuk lebih memudahkan dibaca, ini matriks korelasi Spearman dan ini matriks p-value. Terus kemudian dari tabel ini kita buat scatter plotnya. Nah, kita panggil juga nih ggplot2 sama ggly. Sebelum itu kita install packages dulu. Kita langsung aja panggil. Nah, menggunakan data numerik, lalu scatter plot matrix dengan korelasinya continuous, terus alpanya 0,6, size-nya itu 3, lalu library PPCOR. Nah, ini hasilnya. Bisa kita lihat di sini gambar scatter plotnya beserta korelasinya antara variabel. Misalnya populasi dengan populasi, populasi daya beli, populasi dengan domestik, LPI, dan lain sebagainya. Nah, ini hasil dari matrix correlation-nya. Terus selanjutnya itu kita ke uji regresi, di mana uji regresi ini kita menggunakan rank Spearman regression. Nah, lanjutnya itu kita partial Spearman, kita buat data numerik dulu, terus data numeriknya itu yang tadi dari uji korelasi Spearman dan p-value-nya, ubah semua kolom menjadi rank. Nah, dari yang data-data kita dapat korelasi-korelasi ini dibuat jadi data rank. Lalu kita regresikan linear pada peringkat Spearman regression. Habis itu hasilnya seperti ini. Nah, kita buat grafiknya agar mudah dibaca menggunakan Stargazer. Nah, ini hasilnya. Hasil regresi linear rank base. Nah, dari hasilnya itu multiple R. Di sini ada multiple R 2 itu 0,070. Ya, ini itu model hanya menjelaskan sekitar 7% variasi variabel dependent. Terus adjuster R2 ini 0,030. Setelah memperhitungkan jumlah variabel, model hanya menjelaskan 3%-nya saja. Nah, lalu di sini ada variabel populasi, hasilnya sekian, terus daya beli itu juga sekian.
dan lain sebagainya. Nah, semua ini menunjukkan arah yang negatif dari estimasi ini, dari hasil estimasi hasil regresi linear rank based, tetapi hanya ada yang negatif juga, mengarah ke arahnya negatif, yaitu corruption index, populasi, dan juga industri domestik. Nah, dari hasil analisis regresi linear menunjukkan bahwa model yang dibangun tidak signifikan secara statistik. Dengan nilai adjusted sebesar 0,07 yang adjustednya itu 0,03, yang berarti hanya sekitar 3% variasi pertumbuhan impor tekstil global dapat dijelaskan oleh populasi, daya beli, industri domestik, logistik, indeks korupsi, dan jarak geografis. Seluruh variabel independen memiliki nilainya itu lebih dari 0,05, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan impor tekstil, tetapi hanya variabel populasi saja yang memiliki p-value-nya itu 0,06, tetapi tidak signifikan secara statistik. Hal ini, temuan ini mengindikasikan bahwa variabel ekonomi, logistik maupun institusional dalam model ini tidak dapat digunakan sebagai prediktor pertumbuhan impor tekstil global pada dataset yang dianalisis. Jadi hanya populasi saja. Nah, maknanya apa sih? Nah, maknanya itu terdapat di hasil temuan penelitian. Tadi kita sudah mengelola data mulai dari pencarian data, terus download dataset, terus mengambil variabel-variabel dari dataset tersebut, terus uji normalitas, uji korelasi Spearman, dan juga uji regresi Spearman. Nah, kita dapat hasil temuan penelitian di mana dari scatter plot correlation dan juga hasil regresi linear rank based ini di RStudio, temuan utamanya yaitu satu, hasil analisis korelasi Spearman menunjukkan bahwa faktor ekonomi, logistis, dan institusional seperti populasi, daya beli, industri domestik, API, indeks korupsi, dan jarak geografis tidak memiliki hubungan yang kuat maupun bermakna secara praktis dengan pertumbuhan impor tekstil global. Seluruh koefisien korelasi berada sangat dekat dengan nol dan sebagian besar hubungan tidak signifikan setelah koreksi multiple testing. Hal ini memberikan indikasi awal bahwa variabel-variabel tersebut bukan determinan utama permintaan impor tekstil. Nah, ini korelasinya. Oke, yang kedua, yang tadi dari hasil analisis korelasi Spearman. Yang kedua, hasil regresi linear berganda. Nah, Spearman rank based ini memperkuat temuan di korelasi Spearman dengan menunjukkan hanya ada satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan impor tekstil ketika diuji secara simultan. Hasil regresi menunjukkan bahwa hanya variabel populasi yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan impor tekstil, yaitu 0,061. Artinya, semakin besar jumlah populasi suatu negara, semakin tinggi permintaan impor tekstil dari Indonesia. Sementara variabel lain seperti daya beli, API, indeks korupsi, industri domestik, dan jarak geografis tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Nah, kesimpulannya yaitu konsistensi antara hasil Spearman dan regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan impor tekstil global dalam dataset ini tidak ditentukan oleh faktor ekonomi, logistik, maupun institusional yang diuji. Namun, populasi terbukti memiliki pengaruh signifikan di mana negara dengan jumlah penduduk lebih besar cenderung memiliki permintaan impor tekstil yang lebih tinggi. Dan referensi pada penelitian ini didapat dari Ardim tahun 2023, Celebi tahun 2020,
CNF tahun 2023, Irwansyah Siregar dan Novianti tahun 2020, serta Ojala di tahun 2015. Itu saja yang dapat saya sampaikan mulai dari latar belakang sampai kesimpulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.